Halo, perkenalkan nama saya Yulena Lindawati. Saya dari Prodi PGSD STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 5, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Selamat menyimak. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Banyak peristiwa yang dapat kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada gambar. Yang dicek hijau adalah peristiwa senang, yaitu menang lomba, merayakan ulang tahun, bertamasya ke kebun binatang. Dan peristiwa sedih yaitu sakit, rumah kebanjiran, serta terjatuh dari sepeda. Nah, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya betul, ini adalah gambar cengkeh. Cengkeh merupakan rempah-rempah yang dihasilkan dari bumi Indonesia. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami bangsa Indonesia? Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masakan, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga, utuh, atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadi bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikut ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah sekitar abad ke-15 di Eropa. Harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masakan. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus
dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, adanya suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknologi pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Dikemukakannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kedatangan bangsa Barat. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia tahun 1511, tempat atau daerah pantai utara Sumatera, tujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa penting yang terjadi, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia tahun 1521 di daerah pantai Tidore, Maluku. Tujuan menyebarkan agama dan strategi misionaris. Peristiwa yang terjadi meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia tahun 1596 di daerah Pelabuhan Banten, tujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi pembentukan POC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan.